Hai sahabat Max Tonton, tak terasa kita sudah memasuki episode ketiga pada serial Hwarang ya. Buat yang baru gabung silahkan cek di link deskripsi untuk nonton episode awalnya agar ceritanya nyambung. Baik, tanpa panjang kali lebar langsung saja kita menuju intro. Sontak Sam jadi ingat kejadian di mana dia sebenarnya menyuruh Triman berhenti melukai Makmun dan Momyung. Dia pun lantas menghunus pedangnya dan hampir mengenai Aro. Di episode ketiga ini kita akan diperlihatkan Momyung yang hendak menusukkan pedang ke arah pria yang dianggapnya membunuh Makmun. Namun kita tahu di situ Momyung malah salah sasaran menodongkan pedangnya ke arah Aro. Momyung bertanya, siapa dirimu? Aro dengan gemetaran tidak bisa menjawab. Tak lama lalu Sam menyerang Momyung. Perkelahian pun terjadi hingga menyebabkan lengan Momyung terluka akibat gesekan pedang dari Sam. Momyung lengah dan Sam pun lari dengan meninggalkan gelangnya. Saat Momyung dan Sam pergi, Aro yang awalnya mengira Momyung adalah pembunuh, dia jadi berubah pikiran karena kejadian barusan Momyung menyelamatkan Aro dari pedang yang diayunkan oleh Sam. Di sisi lain, Momyung terus mencari Sam namun tak kunjung ditemukan. Sam menceritakan kejadian barusan ke pengawal pribadinya yang bernama Pak Oh. Dia juga bercerita akibat kejadian tersebut gelangnya jatuh. Di situ Sam dan Pak Oh berbincang-bincang tentang status raja yang dimiliki Sam sampai tak sengaja rakyat biasa yang di sampingnya mendengar. Rakyat tersebut mengira Sam sudah gila karena mengaku raja. Di situ Sam tiba-tiba jadi ingat perkataan Momyung tentang kebiasaan bersembunyinya. Karena Sam sudah capek, kini dia bertekad tidak akan lagi bersembunyi. Di tempat lain, Aro memberikan catatan pemuda tampan kepada Kim Kyu dan Pak Tarmo. Sekali melihat Pak Tarmo sudah enak lihat tulisan jelek Aro. Kemudian Aro menjelaskan bahwa negara Silla memiliki 3 golongan. Yang pertama kelompok yang berani menentang ratu, yang kedua adalah orang yang sepihak dengan ratu, kemudian yang ketiga adalah kelompok sentris. Di situ Pak Tarmo merasa bosan mendengar celoteh Aro. Kemudian Aro lanjut membeberkan nama yang sudah ia pilih. Yang pertama adalah Yeowul. Yang kedua adalah Ban Ryu, pria yang kemarin bermusuhan dengan Soho. Sedangkan yang ketiga adalah Soho, pria genit yang suka merayu. Selanjutnya Han Seong dan Seong, kakak beradik berada di keluarga yang sama namun di pihak yang berbeda. Hal itu dikarenakan mereka berasal dari ibu yang berbeda. Kemudian yang terakhir, Aro berencana ingin menyebutkan nama Sam namun tidak jadi karena identitasnya yang tidak Aro tahu. Setelah Aro pergi, Pak Tarmo memuji kepintaran Aro namun sayang sekali Aro banyak hutangnya. Scene berpindah di kelompok Ban Ryu dan Soho yang kala itu bertanding bola. Kelompok Soho kalah sehingga dia harus membayar alkohol untuk Ban Ryu. Seperti biasa, Soho seperti tak terima dan marah-marah sendiri. Saat Aro pulang, dia terkejut karena melihat Momyung yang berada di depan rumahnya. Momyung menghampiri Aro dan dengan nada yang keras menanyakan kenapa dia bisa berada di rumah Ajigong. Aro menjawab bahwa ini adalah rumahnya. Momyung pun tertegun mengetahui bahwa perempuan ini adalah adik dari sahabatnya sendiri. Setelah itu, Aro kaget melihat baju yang dikenakan oleh Momyung. Mengingat itu adalah baju yang dia jahit untuk nantinya diberikan kepada kakaknya yang hilang. Aro mencoba melepaskan paksa baju Momyung. Tak lama Ajigong pun datang.
Ajigong meminta agar Momyung tinggal di rumahnya dan pura-pura menjadi makmun di hadapan Aro, sehingga Aro bisa terobati atas kerinduan terhadap kakaknya itu. 여기 있어. 내 아들로. 그리고 Awalnya Momyung menolak, ingin pergi dan fokus pada dendamnya. Namun Ajigong bilang ini adalah permintaan makmun. 성은우 뜻일 거다. Ajigong juga bilang dia akan merawat penyakit aneh milik Momyung yang seringkali tak sadarkan diri. Akan sangat bahaya jika Momyung pergi dengan penyakit tersebut, kata Ajigong. 바라는 게 그렇게 죽는 거냐? 장담하는데 이 길로 나가면 반나절도 못 버텨서 또 쓰러질. Tak lama Aro bertanya kepada ayahnya mengapa pemuda tersebut memakai baju yang akan dikenakan kakaknya. Ajigong menjawab bahwa memang itu kakaknya. Aro memberontak tak terima karena menurutnya Momyung sangatlah berbahaya. 진짜 위험한 사람이라니까요. 리가 없어요. Namun Ajigong tak mau mendengar protes apapun dari Aro. Sambil memberikan kalung yang sama, Ajigong bilang bahwa dia benar-benar kakaknya. Aro kemudian menghampiri Momyung dan mencari bekas luka makmun ketika dirinya masih kecil. Namun sayang sekali tak sedikit pun tanda-tanda yang ditemukan oleh Aro di tubuh Momyung bahwa dia adalah kakaknya. Aro juga mengatakan bahwa mata, hidung, semuanya tak ada yang mirip sama sekali dengannya. Saat Aro menangis, Momyung menariknya dan menebak bahwa Aro memiliki lukas di punggungnya. Kenapa dia bisa menebak bahwa Aro punya luka? Itu karena Makmun selama hidupnya selalu menceritakan tentang adiknya kepada Momyung. Jadi tak susah jika Momyung menebak semua kebiasaan adik Makmun. Malamnya Aro terus memikirkan Momyung. Hal itu lantaran Momyung tidaklah asing di mata Aro. Setelah itu Aro baru sadar bahwa Momyung pernah ia jumpai ketika dia dalam posisi mabuk. Sementara Momyung masih saja sedih. Dia mengingat kejadian tadi pagi di mana ia tengah melawan orang yang ia kira sudah membunuh Makmun. Momyung lalu memakai gelang sam yang sudah terjatuh akibat perkelahian tadi siang. Setelah itu dia terbayang-bayang wajah Makmun hingga membuat dirinya tak bisa tidur pulas. Keesokan harinya Momyung, Aro, dan Ajihgung sedang makan bersama. Momyung sangat lahap karena beberapa hari dia tak makan. Tak lama lalu Ajihgung pamit karena merasa tidak enak badan. Aro bilang ke Momyung bahwa dia tak percaya memiliki kakak yang punya kepribadian yang sangat aneh. Sedangkan Momyung berkata ia juga tak percaya memiliki adik yang suka mabuk. Aro kemudian pergi ke tempat kerjanya dan menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Aro sangat malu karena sekarang orang yang dianggap kakaknya mengetahui bahwa Aro suka mabuk. Sahabat Aro menanyakan seperti apa bentuk kakaknya. Namun di situ Aro terus menyesali ingatan Momyung tentang dirinya saat pertama kali dia bertemu. Scene berpindah pada Anton yang sedang mencari Momyung di tempat Pak Agus. Pak Agus bilang bahwa Momyung sudah mati. Anton tak percaya kalau Momyung mati karena dia berpendapat bahwa Momyung bukanlah tipe orang yang gampang mati. Anton tiba-tiba memiliki ide jika dia ingin mencari Momyung, maka ia harus mencari kalung yang sering dibawa oleh Momyung dan Makmun. Oleh karenanya dia berencana mencari siapa saja yang memiliki kalung yang sama. Di tempat lain Aro sedang didatangi Sam. Sam bilang bahwa dia sedang sakit. Sam lanjut berkata bahwa dia sangat khawatir dengan Aro. Hal itu tentu saja karena kejadian kemarin yang menimpa Sam beserta Aro. Namun di situ Sam pura-pura tidak tahu. Aro kemudian mengusir Sam karena dia harus persiapan acara parade buat besok. Dengan perlakuan tersebut justru Sam semakin penasaran dengan Aro. Scene berpindah saat Pak Tarmo memimpin diskusi tentang terbentuknya pasukan Hwarang. Para pejabat tak terima karena anak laki-lakinya direkrut. Menurut mereka itu adalah alasan untuk menyandra anak-anak mereka. Dalam hati Pak Tarmo berpendapat bahwa karena kalianlah sekarang negara Sila menjadi negara yang paling lemah. Tak lama Ratu Jisoo pun datang. Para pejabat masih saja memprotes kepada Ratu Jisoo tentang terbentuknya Hwarang. Di situ para pejabat bersikukuh tidak akan menyerahkan putra mereka untuk Hwarang. Menurut mereka Hwarang tetap saja harus dalam persetujuan putra raja yang telah lama hilang. Ya, mereka ingin kemunculan Sam.
와 계신지도 모르는 일이. Keesokan hari Ratu Jisoo sudah siap dengan pakaian kerajaan, menandakan bahwa parade siap digelar siang ini. Sebagian pejabat tidak ikut parade karena beralasan bahwa mereka sedang sakit. Tentu saja itu semata-mata karena bentuk penolakannya terhadap ratu tentang terbentuknya pasukan warang. Namun walaupun begitu, Ratu Jisoo tetap bersikukuh untuk membentuk pasukan tersebut. 하나뿐이요. 그 비책이 Acara parade pun digelar dengan masyarakat yang beramai-ramai melihat ratu. Namun sebagian dari mereka menyayangkan karena ketidakhadiran sang raja. 왕도 없는데 저걸 또 왜 해? Ternyata di antara kerumunan rakyat di situ Sam tengah hadir. 왕경거리를 돌아다닐 Sementara Ajigung bertanya kepada Momyung kemana dirinya akan pergi. Ajigung curiga karena Momyung membawa pedang. Ajigung lalu berpesan agar Momyung tak pergi terlalu malam. Ternyata Momyung hendak pergi ke tempat parade. Ajigung yang khawatir diam-diam mengikuti Momyung. Sementara di situ ratu mulai diperkenalkan putra-putra pejabat yang tampan. Soho sangat terpana dengan kecantikan ratu. Jin berpindah pada Sam yang sedang mencari Pak Tarmo. Sam menyindir masalah pasukan warang. Mula-mula Sam memperkenalkan diri dengan nama samarannya. Ternyata di situ Sam ingin bergabung menjadi pasukan warang. Oleh karenanya dia menemui Pak Tarmo. Tak diduga, Pak Tarmo ini sangat cerdik. Dia menilai kebohongan dari setiap kalimat yang dilontarkan oleh Sam. Oleh karenanya Pak Tarmo ingin Sam jujur kepadanya jika dirinya ingin menjadi pasukan warang. Sam pun lalu menegaskan kepada Pak Tarmo bahwa apa perlu dirinya menarik Ibu Suri turun dari parade tersebut. Mendengar ucapan tersebut Pak Tarmo pun kaget. Sedangkan di parade, Momyung tiba-tiba saja melihat Riman. Dia jadi flashback pada kematian Makmun. Dia jadi ingat bahwa yang membunuh Makmun adalah pria yang sekarang ada di depannya. Momyung pun marah sampai nafasnya tak beraturan. Momyung tanpa pikir panjang lalu menerobos melawan seluruh pasukan yang mengawal ratu. Pandangannya terfokus pada pembunuh sahabatnya itu. Oleh karenanya dia melompat dan langsung mencoba menyerang Triman. Namun sayang sekali Triman bukanlah tandingan Momyung. Momyung harus terlempar jauh dalam sekali hentakan kaki Triman. Ajigung yang melihatnya pun tak tega melihat Momyung dikeroyok seperti itu. Tak lama ratu pun turun menanyakan identitas Momyung. Saat ratu menyuruh Triman untuk memenggal Momyung, tiba-tiba saja Ajigung berteriak kepada ratu. Ajigung bersujud memohon agar mengampuni Momyung. Saat Ratu Jisoo menoleh pada Ajigung, Ratu Jisoo kaget dan jadi flashback di mana dia waktu muda ternyata pernah menaruh hati kepada Ajigung. Pada waktu itu, Jisoo ingin kabur dari ibu kota bersama Ajigung. Flashback selesai, setelah itu Ajigung menjelaskan bahwa itu adalah putranya yang dari kecil telah hilang. Wajar kalau dia tak mempunyai sopan santun karena dia tidak mendapat didikan dari seorang ayah sejak kecil. Ajigung lalu menawarkan nyawanya jika diperlukan. Momyung menjerit bahwa Ajigung tidak ada sangkut pautnya denganku. Walaupun begitu, sang ratu seperti tak tega, namun karena sudah dilihat oleh rakyat, maka harga diri ratu itu harus ada. Ratu pun lalu mengayunkan pedangnya ke arah Ajigung. Sedangkan di sisi lain, Ahro lalu menanyakan kepada masyarakat di mana ayahnya berada. Salah satu rakyat bilang bahwa putra Ajigung telah mengacungkan pedang kepada ratu. Mendengar hal tersebut, Ahro pun sangat khawatir. Malamnya Sam masih kepikiran tentang perkataan Pak Tarmo. Pak Tarmo bilang bahwa dia membuat warang bukan untuk menurunkan ratu atau menghancurkan negara Silla, melainkan dia ingin mengubah tatanan Silla yang sudah kacau ini. Hal itu membuat Sam sedikit respek terhadap Pak Tarmo. Jin berpindah pada Momyung di penjara. Dia sedih dan tak lama ratu mendatanginya. Karena perbuatan Momyung, ratu berencana akan membunuh Ahro dan Ajigung. Namun di situ Momyung bersujud memohon kepada ratu agar tak membunuh mereka karena mereka sama sekali tak ada sangkut paut dengan perbuatannya.
Momyung lalu berteriak menawarkan agar lehernya dipotong supaya Ah Ji-gung dan Aro tidak dibunuh. 그들을 살려주십시오. 목을 자르십시오. 죽이라고 날! Lalu di situ sang ratu menyuruh Momyung pergi dan menunggu kelak apa yang terjadi pada ayah dan adiknya. Bukan tanpa alasan sang ratu menyuruh Momyung pergi. Sepertinya ratu akan memberikan syarat kepada Momyung ya guys. 가서 기다려라. Di luar kerajaan ada Aro sedang harap-harap cemas menunggu ayah dan kakaknya keluar. Pada waktu itu Sam melihat Aro di depan gerbang. Tak lama lalu Momyung keluar dari gerbang kerajaan. Sambil menangis, Aro yang melihatnya lantas menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya. Tak menjawab apa-apa, justru Momyung pingsan dan jatuh di pelukan Aro. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Sam yang terheran-heran. Dan episode 3 pun bersambung. Terima kasih. Jika kalian suka konten ini, kalian bisa subscribe dan like ya guys. Serta jangan lupa bunyikan notifnya agar tak ketinggalan. Baik, saya Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.